MPD selaku Kepala SMP Al-Falah Surabaya, yang terhormat Ustadz Suyoto SPT MPSI selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang terhormat Ustadz Wahyudinsi SPT MPSI selaku Kota Basis Sekolah, yang terhormat Bapak Febrian Kiswanto selaku Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga HIPMI Surabaya, yang terhormat Bapak Andi Muhammad Andika Pratama selaku Owner Carmen's Cafe, yang terhormat Ustadzah SMP Al-Falah Surabaya dan seluruh teman-teman kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Sumaya Samuel Karaman dari kelas 72 sebagai MC1. Dan saya Hendri Maulana Ibrahim dari kelas 71 selaku MC2. Izinkan kami menjadi pembawa acara dalam talk show dengan tema Be Islamic Young Entrepreneur. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pengantar dari kami. Yang keempat, talk show. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, doa. Dan yang ketujuh, penutupan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh rekan kita Prabu dari kelas 71. Kepada Prabu, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Maha besar Allah dengan firman-Nya, dan Dialah yang Maha Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman. Terima kasih rekan Prabu. Selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Alfa. Kepada rekan Ejela dipersilakan maju ke depan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Terima kasih kepada Edora. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan dipandu oleh Ustadz Darmanto. Kepada Ustadz Darmanto, waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Andi selaku Madani dan Pak Beni yang akan kita tunggu kehadirannya. Yang saya hormati saudara para pendamping P5 SMK Surabaya serta anak-anakku kelas 7 siswa dan siswi SMK Surabaya yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan. Pertama mari kita panjatkan puji syukur dari Allah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini untuk yang kesekian kalinya kita bertemu di ruangan ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Sebelumnya saya sudah sampaikan tentang kewirausahaan secara global. Hari ini spesifik setelah kemarin ada adik tadi sudah kunjungan ke UMKM di Surabaya. Hari ini acara indoor. Nah, Ustaz berharap seluruh apa yang disampaikan hari ini jadikan inspirasi bagi kalian untuk kehidupan kalian di masa depan. Ustaz ulangi perkataan Ustaz yang kemarin bahwa kita tidak tahu di titik mana nanti kita akan menjadi orang yang sukses. Boleh jadi inspirasi kewirausahaan Okso pagi hari ini akan menjadikan inspirasi bagi kalian untuk sukses kalian di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salam serta salam Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga juga berturah kepada uswah kita, tauladan kita, idola kita, panutan kita bersama Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk istiqomah selalu berada di syariat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ada dua hal yang kita sampaikan. Yang pertama, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pak Andi dan pemateri yang sedang kita tunggu kehadirannya sudah berkenan untuk hadir di sekolah kami SMK Surabaya untuk memberikan materi pengalaman atau apapun lah nanti disampaikan kepada siswa-siswi kami. Harapan kami adalah siswa-siswi kami dari sekian yang ada di sini nanti mereka mampu untuk mengembangkan dirinya, yang passionnya wirausaha nantinya akan menjadi wirausahawan yang sukses di masa depan, yang bisa membawa kebaikan, menginspirasikan kebaikan, wirausahawan yang islami, wirausahawan yang membawa bekal-bekal yang sudah disampaikan dari SMK Al-Falah Surabaya. Siap ya anak-anakku ya? Baik. Yang kedua, untuk anak-anakku sekalian, bahwa Ustaz-Ustazah Pak Andi dan pemateri sudah melampaui usia yang kalian rasakan hari ini. Ustaz pernah berusia 12 tahun, pernah berusia 13 tahun dan seterusnya. Dan Ustaz ingat sekali bahwa yang menjadi
dunia pendidikan itu adalah saat persami, perkemahan Sabtu Minggu. Panjang ceritanya kalau ceritakan bahwa insya Allah kalian nantinya lulus dari SMP, kemudian masuk ke jenjang berikutnya SMK, SMK atau MA, masuk kuliah dan kemudian berhadapan dengan dunia di luar pendidikan. Maka Ustadz doakan mudah-mudahan kalian nanti menjadi orang-orang yang sukses, yang bisa membawa nama baik sekolah, orang tua, bangsa, negara dan agama kalian. Karena yang jelas nantinya 10-20 tahun yang akan datang, ya adik-adik kita ini akan menggantikan kita atau mungkin nanti akan jadi wirausahawan, menjadi guru, menjadi dokter dan lain-lain. Maka ingat satu bahwa pendidikan di SMP Al-Falah menjadikan kalian nanti menjadi orang-orang yang sukses dengan satu, mulia akhlaknya, yang kedua, sukses dengan prestasinya. Entah yang sukses dengan satu, mulia akhlaknya, yang kedua, sukses dengan prestasinya. Entah itu wirausahawan, entah itu dokter, entah itu ilmuwan ataupun yang lain-lain. Baik, itu ya anak-anak sekalian ya. Oke, terakhir ya SMP Al-Falah. SMP Al-Falah Surabaya. Mulia akhlaknya, unggul prestasinya. Allahu Akbar. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hermanto atas sambutannya. Selanjutnya yakni pengantar kurikulum CV dari kami. Februari tahun 2019. Bapak Andika di sana bekerja menjadi script writer, news reporter serta admin 12 hingga Januari 2019. Sama Bapak Andika bekerja sebagai project administrator PT ICT Indonesia kawasan industri bir Pasuruan. Setelah itu Bapak Andika bekerja di PT Terminal Telur Ngamong dari Februari 2018 hingga sekarang sebagai corporate secretary. Tapi Pak Andika juga owner dari toko kopi Carmen dari November 2022 hingga sekarang. Selanjutnya yakni Bapak Febrian Kiswanto yang pernah bekerja di JPE Group pada tahun 2018, pernah bekerja di Java Air Tama pada 2020, dan sekarang menjadi owner dan CEO dari Stickland Indonesia. Acara selanjutnya yakni acara yang kita tunggu-tunggu memasuki acara inti, yaitu talk show dengan tema Be Islamic Young Entrepreneur yang akan disampaikan oleh Pak Andika dan juga Pak Febri. Kepada Pak Andika kami persilakan. Dan para ustaz dan kepada kalian nanti saya mohon untuk sekedar sharing aja ini. Saya selaku pelaku UMKM yang sudah berjalan mungkin sekitar 1 tahun ya, November kemarin di bulan November kita ya mulai sebuah bisnis coffee shop.
mungkin langsung aja ya kalau dulu. Ini ya kalau pertama adalah sebuah gagasan yang berawal dengan sebuah obrolan orang kopi dari tiga orang yang memiliki background yang berbeda, namun memiliki satu visi misi yang sama, yaitu bagaimana sebuah hobi itu kita sama-sama memiliki kopi disalurkan secara profesional dan matang untuk menjadi sebuah usaha yang bisa teman-teman. Iya, sebelumnya ini kan saya manggil adik-adik ini di sini. Adik-adik mau manggil apa ini? Kakak, mas, apa ini? Nanti kalau sudah menjelaskan, boleh. Tapi kalau lagi menjelaskan, langsung katakan kalau ada yang ditanyakan, langsung aja. Ini kok begini, kok bisa begini, kita topik aja, sampai aja di sini. Nah, selanjutnya di sini mengelola bisnis kedai kopi merupakan perjalanan yang menarik dan menantang, menawarkan beragam menu kopi yang proper dan suasana yang menyenangkan, memerlukan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat. Di prolog dulu ya, dari awal kita ini kita ada 3 orang yang harusnya ada dengan backgroundnya. Satu orang ibu rumah tangga, tapi dia interior desain. Yang kedua om yang sudah lama sih berkecimpung di dunia F&B. Jadi ya sebagai konsultan ya mungkin bisa memberikan masukan yang bagus lah untuk usaha. Dari ketiga saya sini gimana ya, cuma seseorang yang suka ngopi sebenarnya. Ngopi ada di sini udah sering dan ke coffee shop kerja tugas di sini gitu, tugas di coffee shop sini atau mungkin di tempat lain bisa. Itu berawal dari kita ngobrol sama-sama suka kopi, terus akhirnya bilang gimana sih kita punya ide untuk membuat biar kopi kita ini menghasilkan aja gitu. Jadi nggak seujung-ujung sebuah kedai ini jadi kita ada konsep yang matang. Kita mulainya dari ternyata kita mulainya dari logo dulu, dari logo. Jadi teman-teman ini logo ini krusial ya. Kalau menurut kami sih agak krusial karena ini jadi identitas produknya ada. Kalau tahu seumpama logo kita kalau beli air mineral yang kita apa berapa nanti orang bilangnya saya mau beli tuh Pak, wah. Kalau kita mau beli mie instan, kalau bilangnya apa? Yang keingat di otak kita apa? Itu adalah power of logo ya, branding ya. Di sini kita simpel aja sih logonya pakai jenis logo watermark itu pakai sebuah logonya terus warnanya pakai warna biru, oranye ya. Logonya warna biru ini kita sama-sama bikin suka warna biru, jadi jauh dari pakai warna biru. Terus kalau ada belajar tentang psikologi warna itu nanti ada warna merah, warna kuning, warna biru, kuning, merah. Dan jadi warna biru itu artinya kecerdasan dan rasa percaya diri. Jadi kita pilih kita bisa bertumbuh. Jadi kalau kita nanti bakal bermanfaat buat banyak. Jadi nggak sekedar hanya jualan aja, sampai dagang aja. Oh ya, terus slide tadi ada yang menanyakan terkait logo. Ada ya, bantu dulu ya. Yang kedua menentukan konsep bisnis coffee shop. Nah, ini yang slide gambar pertama itu awal-awal waktu kita buka desainnya seperti itu. Jadi yang kita pilih itu industrial minimalis, karena keterbatasan lahan juga, lahan ruangan. Pilih konsep yang unik, menarik seperti coffee shop dengan tema industrial minimalis, menarik
kami, saya bilangnya kami ya, kalau kita satu tim, semua apapun yang kita lakukan adalah satu tim, jadi kita bilangnya kami. Semua yang kami lakukan itu semata-mata untuk membuat pelanggan itu nyaman. Jadi kita buat temanya itu individual, minimalis, tapi juga hobi. Jadi serasa seperti kayak kopi di rumah, jadi bisa santai, dengerin musik, kayak gitu. Jadi udah ada pernah ke tempat-tempat seperti itu, katakan udah banyak ya, seperti itu ya. Yang kedua, perencanaan untuk kreatif, kembangkan untuk minuman dan makanan yang inovatif, jadi produk yang berkualitas. Dari 3 konsep ini, jadi ada yang ditanyakan? Ya. Namanya itu kisaran ada berapa? Kalau yang berkualitas. Nah, kalau harga ini kan kita ada namanya KPP. Kalau itu ya, jadi semua kita jadi kalau mau jualan nanti, kalau mau jualan produk kita hitung semua biaya produksinya berapa. Maka beli, kita beli membuat satu lembaga kopi susu, ya, ada kopi berapa gram nasi dulu. Untuk 1 kilogram kopi itu kita akan jadi berapa menu. Nanti kita hitung dan nanti ada yang namanya HPP. HPP-nya itu 6.000 lah. Tapi kita nggak harus jual untuk produk kita 6.000, kita harus di atas itu. Belum termasuk biaya ini dan lain-lain. Kalau kita at least di atas 50% dari HPP. Dan 50%. Cuma nanti dibeli apa? Kalau mau jualan baju dari dia konversi dan lain-lain, kamu beli baju ya, beli baju apa yang murah, terus ada di desain labelnya ini tadi branding sendiri itu bajunya. Terus belum lagi kalau ada di nanti print kayak ada apa yang namanya print desain printan sendiri, ada custom yang saya mau custom baju saya ini ada gambarnya ini, nah itu kan termasuk biaya juga kayak gitu. Nah itu nanti sudah ada hitungannya kalau bisa setelah bisa membuat sabu atau pulpen yang sering hilang kalian sudah sediakan, jadi di kelas bisa gak usah tentu kalian gak usah berguna-guna jika orang pulpen murah air. Jadi keluar untuk menjawab mereka yang suka menghilangkan pulpen atau minjem pulpen tapi gak kembali ya, langsung ada solusinya ya. Jadi tidak usah jauh-jauh belajar. Entrepreneur itu tidak harus kemudian langsung dilakukan dalam skala yang besar. Mulailah dari yang terdekat dan ada di sekitarmu. Oke, prinsip yang pertama tadi apa? Burn in hand. Kemudian prinsip yang kedua apa? Affordable loss. Prinsip yang ketiga, lemonade. Ini aja cukup. Lemonade biar mudah diingat. Prinsip yang ketiga adalah lemonade. Ingat lemon kecut tapi kemudian bisa jadi es lemon enak. Artinya apa? Dari tantangan bisa dibuat solusinya. Bisa dicari kemudian sesuatu yang bisa melengkapinya. Akhirnya menjadi bagus. Oke, kita sudah belajar 3 prinsip. Kemudian yang keempat, co-creation partnership. Kata kuncinya partnership. Tadi sama Mari juga bilang bahwa tak mungkin jadi single fighter. Kita bukan superman, ya. Kita bukan Superman, kita bukan Superwoman, ya, atau Supergirl. Tapi kita bisa menjadi Avengers. Ya. Di film Avengers ada tokoh siapa saja? Ada Iron Man, terus Hulk, terus
Salah? Thor, yes, oke. What? Black Panther, Spider-Man, and etc. Ya. Mereka sendiri apa rame-rame? Rame-rame. Ya, sendiri oke ya. Sometimes mereka sendiri, tapi ketika bertemu dengan musuh, ya kan, villain yang kemudian lebih besar dan lebih kuat, apa yang terjadi? Kalah dong, ya kan? Sama di dalam memulai sesuatu yang mungkin terasa besar, kalian akan mudah kalah, mudah tumbang, mudah jatuh, mudah menyerah. Tetapi cobalah berpikir kemudian cari partner, cari kawan, cari teman yang sama tentunya, yang sevisi, seide, segagasan. Jangan enak kita membuat usaha jualan tali pramuka misalnya. Seperti itu, karena kalian lagi pakai baju pramuka. Jualan tali pramuka, aku nggak punya modal. Oke, aku ada temannya ayahku, temannya Abi yang kemudian punya harga tali pramuka yang murah. Oke, gak apa-apa, mungkin bisa lebih murah daripada di pasaran, dapat dijualkan dan seterusnya. Jadi tidak harus kemudian memulai dengan diri sendiri, memulai dengan apa yang hanya kita punya, tetapi kalau kemudian itu kesulitan, cari kawan, cari teman, cari partner. Karena sebenarnya masalah itu bisa jadi terjawab dengan teman kita. Tapi bukan kerja kelompok loh ya. Kerja kelompok itu biasanya yang kerja satu ya, lain berkelompok. Jadi beda ya. Jadi jangan samakan kerja kelompok yang ada sebelumnya. Ini partner. Artinya kalau partner saling melengkapi, saling mengisi satu sama lain. Yang satu ini jago masalah hitung-hitungan, yaudah matematika, kamu yang ngurusi segala hal tentang keuangan kamu. Yang satu jago riset, jadi dia tahu makanan yang enak dan makanan yang tidak enak. Senangannya makan kok ya. Gak apa-apa itu hobi, tapi bisa menjadi kekuatan. Wah ini kurang ini, jadi bisa dia berkomentar. Yang satu suka ngomong, jago jualan, ya kan? Suka bisa mempengaruhi temannya untuk beli, jadikan marketingnya. Sudah lengkap, 3 orang dulu jalan, akhirnya dapat produknya, memulai usahanya, terus dapatlah keuntungan. Karena tadi yang awalnya satu bingung mau gerak seperti apa, bingung mau kemana dan mau memulai dari mana, ketika bertiga bisa menjawab, bisa sudah cukup. Ada yang jualan, ada yang riset produk, ada yang matematika, pinter, bisa berhitung. Oh kalau hitung-hitungannya kayak gini, kalau dijual segini maka untung. Oh kalau dijual segini maka boncos. Ini yang ada namanya sedekah, bukan jualan ya. Jadi itu dihitung sama teman-teman yang jago matematika. Oke, kita ada. Saya ingin bertanya kepada orang kita. Kalau kita membuka usaha dan usaha kita bagus, apakah kita harus mengembangkan usaha kita atau membuka usaha yang lebih baik? Jadi gini, kalau dari pengalaman saya, kita mencoba usaha itu kan nggak sekali dua kali kita terus mencoba apa yang kita bisa dulu, seperti yang dibilang Mas Febri ya, kita bisa dulu. Setelah itu kalaupun gagal, kita jangan patah semangat, dan situ kan kita belajar ya. Apa sih kurangnya, apa sih ini. Setelah kita belajar, kita coba lagi. Kalau saya sih ya, kalau secara pribadi saya coba lagi. Tapi itu nanti ada jalannya sendiri, dimana kita, Allah pasti tidak akan menyanyiakan orang yang berusaha. Pasti tidak
akan dikasih hasilnya lah, setelah dari pengalaman yang adik dapatkan setelah berkali-kali gagal tersebut. Nah, yang di kedai kita ini kita masih belum sampai ke titik akan sih, bukan non profit ya, akan profit belum. Tapi insya Allah kalau insya Allah jika kita nanti non profit pun kita akan tetap melakukan usaha yang sama lagi. Kalau saya sih tetap melakukan usaha yang sama, tapi dengan konsep yang berbeda. Mungkin itu akan jadi kayak franchise gitu. Kayak franchise dengan konsep itu. Kalau konsep franchise itu kadang seperti itu, jadi mereka main branding dengan branding yang berbeda. Mungkin bukan ada sister brandnya juga, sister branding itu, tapi juga mengikuti tren yang ada saat ini. Kalau sekarang kedai kopi lagi naik, yang mereka tuh yang bermodal besar ini mereka akan main di situ. Kalau ganti lagi trennya, mereka akan main di situ. Tapi itu sih masih itu ya, masih atas ya, masih belum bisa. Adik-adik mending fokus ke apa yang adik-adik bisa dulu aja. Terima kasih. Mau menambahkan saja ya. Jadi konteksnya kerugian ya, lebih tepatnya. Jadi memang kalau kemudian kita mau berwirausaha, tetap mikirnya harus utuh. Ya, prinsipnya itu. Tetapi harus siap for the worst case, harus siap case terburuknya. Nah, untuk mengantisipasinya, maka ya sebelum menuju ke sana atau ketika ada tanda-tanda itu harus sudah diantisipasi, harus dipersiapkan. Kalau kemudian saya ibaratkan itu mungkin kapal ya. Kapal ketika kemudian kita optimis gak akan rusak, gak akan tenggelam. Tapi bukan berarti kita tidak menyiapkan kapal skoci. Kalau kapal skoci yang kecil-kecil itu, kapal Titanic lah ya. Kapal Titanic kan punya kapal skoci. Nah itu yang kemudian kita siapkan. Dalam bisnis apapun pasti ada plan untuk kemudian ketika exit gimana? Oh ketika kayak gini kondisinya kita seperti ini. Karena kadang mengantisipasi untuk kemudian kerugian itu bisa jadi dengan membuat produk serupa dengan branding yang berbeda. Seperti itu. Jadi ketika misalnya ada penurunan atau bahkan kita perlu sengaja bahasanya dalam menutup usaha kita supaya kemudian usaha kita yang baru ini bisa bertumbuh. Kadang itu juga bagian dari strategi. Jadi teman-teman jangan bisa dipukul rata bahwa semua yang rugi itu atau semua yang tutup itu pasti rugi, belum tentu. Bisa jadi tutupnya sebuah usaha itu bagian dari strategi untuk kemudian memunculkan usaha barunya si pemilik atau si pemilik. Jadi plans untuk kita harus membuat sebuah optimistik keberhasilan, tapi harus siap dengan